Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sedikit materi guna untuk memenuhi tugas perkuliahan kami, hukum kesehatan, yang mana kita akan membahas tentang peristiwa terbesar dalam sejarah modern, yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana pandemi ini mempengaruhi kehidupan kita, pelajaran ini apa yang bisa kita ambil dan seperti apa nanti di masa depan setelah pandemi ini. Mari kita bahas bersama kelompok 4. Bang, aku tuh mau tanya, COVID-19 itu tuh apa sih, Bang? Oke, baik Kak Rahma. Jadi saya akan sedikit menjawab tentang kita sharing-sharing lah terkait dengan COVID-19 ini. Saya juga dapat dari beberapa sumber dan referensi ya. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, di China. Ya. Betul, pada tahun 2019. Virus ini menyebar melalui droplet atau percikan tubuh dari seseorang yang terinfeksi. Gejalanya beragam, Kak Rahma, mulai dari demam, batuk, sesak napas, hingga kehilangan pencium atau perasa. Jadi kita mau istilahnya makan apapun pasti lidah kita nggak bisa merasakan bahwasanya rasa tersebut, mau manis mau pahit, itu kita nggak bisa. Itu yang gejala paling parahnya. Lalu pandemi ini diumumkan pertama oleh WHO pada Maret 2020 karena penyebarannya benar-benar sangat cepat dan sangat masif. COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga menciptakan tantangan besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan mental. Jadi ya mungkin kita rasakan impact dari COVID-19 ini sangat-sangat besar terhadap peristiwa modern dalam yang sangat bersejarah juga tentunya. Dengan adanya COVID-19 ini tentu merubah benar-benar gaya hidup atau lifestyle yang kita jalani. Mungkin kita nggak terbiasa dengan pakai masker, pada saat pandemi kita harus pakai masker. Lalu kita biasa memang gaya hidup kita berkerumun, kita tidak boleh berkerumun, ada PPKM, pembatasan segala macam. Tentu itu merubah lifestyle daripada kita yang memang kita harus mengikuti peraturan pemerintah demi mana mematuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Karena COVID-19 ini merupakan sebuah menurut saya ya, dan juga saya baca di sumber atau referensi yang lain juga, ini merupakan penyakit real, bukan mungkin ada yang bilang ini kayak misalkan sabotase atau apa. Ya enggak, karena memang banyak di lingkungan sekitar kita yang memang terjadi adanya ya, sampai parahnya sampai meninggal dunia. Dan bahkan pada saat prosesi penguburannya tidak boleh di tempat pemakaman umum, dia harus diasingkan sampai dengan pemakaman khusus untuk para pasien yang terindikasi COVID-19. Tentunya juga pada saat proses kita memandikan jenazah atau apa, itu tidak boleh karena memang dari keluarga sendiri hanya boleh menyaksikan secara jauh pada saat proses pemakaman. Ini sangat betul-betul ironi ya terjadi. Ya mudah-mudahan dari COVID-19 ini kita bisa ambil hikmahnya dan kita petik hikmahnya supaya di kemudian hari ya tidak terjadilah hal-hal seperti ini lagi. Itu sih. Siap Bang Dani. Makasih ya. Siap. Kak Rahma, aku mau tanya dong, perjalanan COVID-19 itu seperti apa sih? Wah, perjalanan COVID-19 ya, sebetulnya panjang banget sih. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Pertama awal mula itu di Desember tahun 2019, pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Terus juga yang aku ketahui itu kemudian di 2020-nya, di Maret, WHO itu mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi besar gitu. Terus juga di Aprilnya kemudian ada beberapa negara, April 2020 ya, ada beberapa negara yang melakukan lockdown atau keberlakuan
perbatasan interaksi dan sebagainya. Itu beberapa negara masih memberlakukan. Terus juga di 2021-nya kemudian ada pencerahan, ada vaksinasi di berbagai negara. Itu mulai kasus-kasus tersebut mulai menurun seiring berjalannya waktu sampai sekarang di 2022 sampai 2023 sudah ada vaksin ketiga. Kayak gitu sih yang aku ketahui. Jadi itu luar biasa sih pandemi itu, perjalanan dari awal 2019 Desember awal. Makanya disebut COVID-19 itu karena terjadinya pertama kali 2019 itu di Wuhan, Cina. Dampak pandemi seperti apa sih yang kamu tahu tuh? COVID-19 membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu ada aspek kesehatan. Lebih dari jutaan orang kehilangan nyawa akibat pandemi. Sistem kesehatan global juga kewalahan menghadapi lonjakan pasien. Dampak paling langsung dan signifikan dari pandemi COVID-19 adalah pada sektor kesehatan. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 telah menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia. Yang kedua ada dampak itu aspek ekonomi. Banyak bisnis tutup, pengangguran meningkat dan masyarakat menghadapi krisis finansial. Pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang paling parah sejak depresi besar, lockdown, dan pembatasan sosial menyebabkan penutupan usaha, penurunan aktivitas ekonomi, dan peningkatan pengangguran. Sektor pariwisata, perhotelan, dan penerbangan terdampak paling parah. Sementara sektor lain juga mengalami penurunan signifikan. Kemudian ada aspek pendidikan. Pembelajaran tatap muka digantikan oleh sistem online yang tidak selalu efektif untuk siswa-siswa. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan besar dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Penutupan sekolah dan perguruan tinggi memaksa jutaan siswa untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, PJJ tidak efektif bagi semua siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Selanjutnya ada kualitas pendidikan juga menurun secara signifikan selama pandemi. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran online. Selanjutnya ada aspek kehidupan yaitu sosial dan mental. Jarak fisik dan isolasi menyebabkan stres, kecemasan, dan meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental. Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan mental masyarakat. Keterbatasan sosial, isolasi, dan kecemasan akan tertular telah meningkatkan kasus depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Pandemi ini juga telah memperburuk masalah sosial yang sudah ada, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi. Lockdown dan pembatasan sosial dapat meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga. Sementara informasi yang salah dan stigma terhadap penderita COVID-19 dapat memicu diskriminasi. Di sisi lain, pandemi juga telah meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di masyarakat.
banyak orang berpartisipasi dalam kegiatan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sementara komunitas online berkembang pesat sebagai tempat berbagi informasi dan dukungan. Jadi Bang Dani, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari tragedi COVID-19 ini? Oke, baik Bunga, tentunya dari kejadian luar biasa COVID-19 ini kita banyak transisi khususnya terkait lifestyle kita yang banyak berubah sebelum kita COVID, lalu setelah kita mengalami COVID dan after COVID ya Bunga. Tentunya yang pertama tentang kesehatan publik ya. Jadi semenjak ada namanya pandemi COVID ini, kita harus selalu memprioritaskan kebersihan, imunisasi dan sistem yang kuat. Tentunya vaksin kita diberikan untuk mencegah terkena dampak dari COVID-19, lalu juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti halnya setelah kita mengalami pandemi COVID-19, tentunya yang tadi saya sampaikan ada berubah transisi lifestyle dari kehidupan kita, yang contohnya kita sebelum COVID kita harus belum memakai masker, tapi pada saat COVID kita harus memakai masker, lalu kedua menggunakan hand sanitizer. Tentunya itu kan menjadi sebuah langkah untuk mencegah dan menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Lalu yang kedua, teknologi yang dalam krisis, tentunya teknologi seperti telemedicine, aplikasi pelacakan dan platform pembelajaran online membantu kita untuk bertahan atau survive. Tentunya di era COVID-19 ini banyaklah perubahan-perubahan yang sangat signifikan seperti telemedicine, lalu aplikasi pelacakan untuk melihat nih dan memutus rantai penyebaran COVID-19 supaya ada trackingnya. Lalu juga ada platform pembelajaran online seperti yang kita tahu, khususnya kita mungkin kuliah pada saat era COVID-19 kita menggunakan sistem daring, yaitu tidak tatap muka ya. Kita menggunakan Zoom, banyak teleconference yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Lalu yang ketiga, kolaborasi global. Pandemi membuktikan bahwa tantangan global memerlukan solusi global. Vaksin COVID-19 adalah hasil dari kolaborasi ilmuwan di seluruh dunia. Tentunya dengan adanya COVID seperti ini kan diberikan suatu formulasi untuk mencegah dan untuk tidak menyebar ini supaya selesai pandemi ini. Tentunya kan dari global juga bersinergi tentunya dalam satu payung, yaitu WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang melakukan elaborasi antar negara juga untuk membuat suatu vaksinasi, jadi bisa digunakan di seluruh dunia juga. Mungkin itu sih sharing-sharing dari saya Bunga terkait apa sih dampak yang terjadi setelah era COVID-19 ini. Kehidupan setelah pandemi itu kayak gimana Kak?
Yang setahu aku sih ya, yang aku dapat dari sumber tuh kehidupan setelah pandemi tuh ada beberapa perubahan. Yang pertama dari kerja, pendidikan dan teknologi. Nah itu tuh kerja itu bisa jarak jauh dengan model hybrid menjadi umum dengan peningkatan penggunaan teknologi untuk kolaborasi virtual. Kayak pendidikan juga sekarang kan kita ada e-learning, itu kan online. Nah itu asalnya dimulai dengan pandemi. Terus juga yang kedua ada transformasi digital. Kayak adanya e-commerce, perbankan digital, dan layanan daring berkembang pesat, mempercepat digitalisasi di berbagai sektor. Nah, dulu kan pas masa pandemi kita belanja itu online ya. Iya, jadi sekarang tuh ada e-commerce dan sebagainya itu dari dampak dari pandemi. Itu sih kehidupan setelah pandemi. Terus juga kita mengalami di kesehatan dan sosial. Kesadaran dan kesehatan fisik dan mental meningkat, sementara interaksi sosial lebih sering dilakukan secara digital. Jadi interaksi sosial, kesehatan kita lebih aware gitu tentang kesehatan, gimana caranya menjaga kesehatan, mulai dari cuci tangan, itu kan berpengaruh besar ke kehidupan kita ya. Itu sih. Terus juga di 4 pastinya di ekonomi. Kita berdampak besar banget terhadap pandemi ini. Ekonomi ini di sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, sementara sektor teknologi dan e-commerce tumbuh pesat. Terus dengan pemulihan ekonomi melibatkan bantuan pemerintah juga. Nah, ada juga nih keberlanjutan dan kesehatan globalnya. Pandemi meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan dan pentingnya kerjasama dalam menghadapi krisis kesehatan. Jadi pandemi ini juga membuat lebih banyak komunikasi di berbagai bidang. Jadi pemerintah itu lebih banyak relasi di berbagai negara terkait isu-isu kesehatan dunia atau isu ekonomi dan lain sebagainya. Itu mempererat tali persaudaraan di dunia. Kayak gitu sih. Jadi lumayan besar juga, nggak hanya dampak negatifnya tapi dampak positifnya juga banyak sih setelah pandemi itu. Kayak gitu sih.